Kita di tahun 2015, 2015 ya, ya. setahun setelah saya memegang Mm-mm. kepala puskesmas, kita dinilai se-Kalimantan Tengah puskesmas di antara 205 puskesmas se-Kalimantan Tengah Mm-mm. itu terkait dengan manajemen. Jadi penilaian adalah khusus di bagian manajemen puskesmas. Iya. Nah, pada saat itu alhamdulillah kita mendapatkan ranking kedua Mm-mm. se-Kalimantan Tengah terkait dengan administrasi tersebut. Kita akan memvaksin booster, Mm. di mana booster sudah diluncurkan atau di-launching pada tanggal 12 Januari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang sahabat ngobras. Berjumpa lagi bersama saya Bribka Mandau, Sarjana Sosial. Di hari ini kita menghadirkan salah satu narasumber dari instansi samping, yaitu selaku Kepala UPTD Puskesmas Karangpangi. Siapa beliau? Sahabat ngobras, langsung kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Pak Asmawi MD. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asmawi, AMD Kep, selaku Kepala Puskesmas UPTD Puskesmas Karangpangi yang diberikan kewenangan sejak tahun 2014, Pak. Hingga sekarang kita memangku tugas selaku pimpinan Puskesmas Karangpangi. Sudah kenal berarti sahabat ngobras. Sudah kenal baik. Tadi saya menyebutkan ada sedikit kekurangan AMDK Pak ya. Iya. Mohon maaf atas kekurangannya itu. Baik, di sini terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak sehingga boleh Sama-sama. meluangkan waktunya bisa hadir di ngobras di siang hari ini. Tentunya kita sesuai dengan brandnya, kita adalah ngobras berada di sini. Artinya kita ngobrol asik berkaitan dengan tupoksi dari Pak Asmawi sendiri dan rekan-rekan jajaran di UPTD Puskesmas Karangpangi. Harapan dan maksudnya tentu kita akan berbagi informasi untuk masyarakat kita Kabupaten Katingan. Apa sih seorang kepala puskesmas itu tugas dan tanggung jawabnya? Bagaimana sih sistem pelayanan dari Puskesmas Karangpangi sendiri dan hal-hal lainnya tentunya untuk pelayanan publik. Jadi di sini wadah kita untuk berbagi informasi tersebut. Langsung saja Pak Asmawi. Kalau tadi sudah disinggung sejak 2014, durasi waktu yang cukup lama. Dan secara profil mungkin kita ke story pribadi Pak Asmawi sendiri dulu. Asli putra daerah, Asli Pustrajaya, ya. Katingan. Katingan, Pak. Tapi di zona selatan kita khususnya di Mendawai. Berarti di muaranya dekat laut sana. Dekat laut sana. Justru tempat bermain di pantai laut pesisir, Pak. Jadi kalau kita bilang beberapa kita flashback sedikit di tahun 2001 kemarin air di Katingan melimpah. 2021. Iya, 2021 kemarin. Kalau boleh kita ingat lagi sekitaran bulan Agustus, September hingga November kita diterpa musibah banjir kan Pak. Banjir kedua. Ya, nah, jadi saya bilang ini Bapak berada di daerah dekat muara, namun di sini juga air melimpah untuk tahun kemarin. Iya, betul. Melimpahnya karena bencana banjir. Bencana banjir ya. Ya, semoga harapan kita bersama di tahun ini 2022 tentunya juga jangan lagi hal-hal itu yang kita alami. Betul. Ini mohon maaf nih Pak. Selamat tahun baru dulu nih. Selamat tahun baru. Semangat baru. Amin, semangat baru. Baik, Pak Asmawi selaku Kepala UPTD Puskesmas Karangpangi. Kalau boleh dijelaskan kepada masyarakat kita, tugas pokok peran serta seorang Kepala UPTD itu yang bagaimana dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya di Puskesmas Karangpangi? Baik, terima kasih. Tugas pokok sebagai Kepala Puskesmas yang pertama mengkoordinir, mengawasi, dan mengendalikan daripada seluruh kegiatan atau aktivitas daripada pelayanan di Puskesmas sendiri. Kemudian membagi tugas sampai habis kepada semua staf yang ada, sehingga pelayanan termasuk juga pelaksanaan program yang sudah ada di Puskesmas, baik program esensial maupun program pengembangan, semua dapat terlaksana dengan baik dan dengan harapan mencapai target yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dalam 1 tahun. Jadi setiap tahun itu selalu ada
perencanaan untuk pekerjaan atau perencanaan untuk organisasi itu sendiri gitu ya, Betul yang sekali, harus ditargetkan dan dilaksanakan. betul. Jadi secara umum terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama merencanakan, yang kedua melaksanakan seluruh program yang ada, kemudian yang ketiga mengendalikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pada saatnya secara periodik 3 bulan, 6 bulan, per triwulan bisa, untuk mengetahui sejauh mana capaian-capaian yang telah dilakukan oleh teman-teman Mm-mm. selama menjalankan tugas dan melaksanakan program yang sudah ditentukan oleh dinas. Sehingga pada akhirnya kita goalnya adalah standar pelayanan minimal 100%. Itulah yang perlu diawasi oleh kepala puskesmas dan dipantau supaya capaian tersebut tidak sampai lepas dari harapan kita semua gitu. Ini luar biasa ya, tanggung jawab seorang kepala puskesmas ternyata. Ya. Jadi Ya, bukan berarti menjabat itu lalu bisa, ya mohon maaf kata, perintah ini perintah itu, betul. tetapi kembali lagi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, controlling sampai dengan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban. Kemudian juga dari sekian banyak program yang harus kita kerjakan, ada program-program yang sifatnya nasional seperti stunting, kemudian lagi gizi ya, Iya. kematian ibu dan anak. Ini termasuk rapotnya kepala daerah. Jadi ini tanggung jawab kami yang sangat besar, di mana apabila hal-hal tersebut tidak bisa kami laksanakan, berarti rapotnya kepala daerah nanti akan bisa kuning, bahkan mungkin bisa merah, menentukan sekali. Nah, ini menariknya. Sebelum kita berbicara dengan hal-hal yang lebih jauh tentang itu, maksud saya gini, Pak Ya, Asmawi, betul. kita sedikit ke strukturnya dulu. Baik, Untuk Puskesmas Kerengpangi sendiri, secara struktur mungkin tadi dari penjelasan Bapak sudah menggambarkan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang kepala puskesmas itu sudah bla-bla panjang lebar, artinya ada staf-staf lain. Nah, secara strukturnya tergambar seperti apa? Kemudian untuk tenaga medisnya sendiri, apakah sudah memadai dengan standarnya puskesmas yang ada ini atau belum? baik. Untuk struktur sendiri di bawah kepala puskesmas di situ diperbantukan seorang kepala Kasubagtiu, tata usaha yang mengadminkan seluruh kegiatan. Kemudian di bawahnya yang setingkat penanggung jawab, baik itu penanggung jawab kegiatan secara kemasyarakatan atau lebih dikenal dengan UKM, upaya kesehatan masyarakat seperti posyandu, imunisasi dan lain sebagainya. Kemudian ada pejabat penanggung jawab UKAPI atau upaya kesehatan perorangan. Di sini para dokter, perawat dan bidan yang memberikan pelayanan secara individu, baik di luar maupun di dalam gedung. Kemudian ada penanggung jawab administrasi, ada penjamin mutu, dan ada audit internal namanya untuk memantau pekerjaan teman-teman yang dimana teman-teman misalnya mengalami kendala di lapangan, segera kita lakukan dengan audit internal tersebut. Ini mohon maaf saya potong nih Pak. Idealnya untuk satu puskesmas, artinya secara data ya Pak ya, tadi sudah dijelaskan. Kita ambillah untuk puskesmas Kerengpangi, apakah sudah memenuhi untuk personilnya sendiri dari struktur yang Bapak jelaskan tadi? Sudah cukup, mengingat cukup karena salah satu standar kita untuk seorang dokter umum dia akan membawahi minimal 5.000 warga. Nah sekarang kita memiliki 3 dokter umum. Wow. Ya, jadi sekira dengan jumlah penduduk yang ada di lingkungan kerja Puskesmas Kerengpangi sudah mencukupi dan sudah termasuk kriteria yang cukup begitu untuk tenaga. Ini, jadi akhirnya langsung saya arahkan lagi seperti penjelasan yang tadi, yang akan mempengaruhi rapor lah boleh dikatakan demikian. Betul. Nah, artinya kalau berbicara tentang itu semua sudah terpenuhi, kemudian pelaksanaan secara tugas pokoknya pun berjalan dengan baik. Mohon maaf nih kalau saya salah nih Pak. Siap. Puskesmas Kerengpangi pernah mendapatkan prestasi di bawah kepemimpinan Pak Asmawi. Entah itu tahun berapa saya lupa. Kalau tidak salah ini sekalteng.
betul sekali. Nah, bisa dijelaskan Pak, ini bagian dari prestasinya. Ya, baik. Kita di tahun 2015, 2015 ya. setahun setelah saya memegang kepala puskesmas, kita dinilai secara se-Kalimantan Tengah puskesmas di antara 205 puskesmas se-Kalimantan Tengah itu terkait dengan manajemen. Jadi penilaian adalah khusus di bagian manajemen puskesmas. Iya. Nah pada saat itu alhamdulillah kita mendapatkan ranking kedua se-Kalimantan Tengah terkait dengan administrasi tersebut. Kemudian di tahun 2018 setelah beberapa puskesmas terakreditasi oleh pusat, kita sendiri kemudian ditunjuk sebagai puskesmas percontohan untuk Kabupaten Katingan oleh provinsi, kemudian di SK-kan oleh Kementerian Kesehatan. Luar biasa. Ya. Jadi prestasi ini tentunya memicu dan memotivasi untuk dipertahankan, bahkan lebih lagi dari itu ya Amin. Pak Asmawi. Siap. Dan buktinya ini masih dipertahankan beliau. Satu amanah tanggung jawab yang berat, tapi sudah dijawab dengan berbagai prestasi luar biasa. Dan harapan kita semua untuk jajaran tenaga medis di puskesmas selalu baik, sehat, sehingga bisa melayani masyarakat. Amin. Apalagi di masa-masa kita sekarang ini, pandemi COVID-19 belum berakhir, dan kita selalu berkutat memerangi COVID ini. Belum berakhir, ada lagi varian baru. Benar sekali. Nah, ini bisa dibeberkan nih nanti Pak Asmawi. Sejauh ini untuk kita puskesmas Kerengpangi sendiri, karena selalu berkesinambungan kerjasama dengan Polres Katingan tentunya. Siap. Dalam pelaksanaan pelayanan vaksin secara Betul khusus. sekali, betul. Nah menariknya tentu kita punya target juga. Betul. Dan saya secara data realnya perlu tahu dari Pak Asmawi. Sekalian dijelaskan Pak Asmawi. Monggo. Baik, jadi untuk capaian kita khususnya untuk Puskesmas Kerengpangi sendiri itu untuk masyarakat umum, pelayanan publik, tenaga kesehatan, kemudian remaja kita sudah mencapai 100%. Kemudian untuk lansia yang kita masih belum, mengingat memang lansia ini banyak penyerta atau penyakit komorbid, sehingga bisa dikatakan 30-40% saja dari lansia yang kita temukan setelah kita lakukan screening atau pemeriksaan kesehatan, mereka tidak bisa divaksin mengingat komorbid tersebut. Ya. Kemudian untuk tahun 2022 kita ditargetkan untuk memvaksin minimal 10.000 masyarakat kita untuk wilayah kerja Puskesmas Kerengpangi. Di samping itu juga kita akan memvaksin booster, di mana booster sudah diluncurkan atau di-launching pada tanggal 12 Januari nanti. Kemungkinan di kita mungkin kisaran sekitar bulan Maret untuk vaksin ketiga. Kemudian juga sasaran berikutnya adalah usia 6 dan 11 tahun. Anak-anak ini. Anak SD ya. Jadi semuanya ini menjadi sasaran kita di tahun 2022. Untuk hal ini kami sudah mempersiapkan strategi untuk pembagian tugas dan lain sebagainya. Kemudian penjadwalan untuk 1 tahun juga sudah siap. Tinggal nanti vaksinnya seperti apa dari dinas. Semoga saja tidak akan terjadi kekosongan vaksin begitu. Amin. Karena jadwal sudah kita buat, tenaga juga siap, kemudian sarana dan prasarana juga serta tempat sudah kita kondisikan dengan baik. Tentunya kita saling melengkapi Pak. Siap. Polres Katingan juga selalu siap. Amin, amin. Tentu Polres Katingan luar biasa. Kami merasakan dengan pencarian pemberitahuan, kemudian membuat orang itu yakin bahwa kita ini betul-betul untuk menuju Indonesia tumbuh ya, sehat. Polres Katingan selalu berada di depan. Saya bukan kami di depan, tapi sebenarnya mereka, karena mereka lah yang mendapatkan sasaran-sasaran secara mudah. Kami tinggal pelaksanaan. Begitulah kira-kira di lapangan. Ya tentunya ini yang seperti saya bilang tadi, kita memang memiliki hubungan tata cara kerja yang artinya kerjasama yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Karena ini dari kita untuk kita dan masyarakat kita. Betul. Kalau kita sudah sehat semua, tentunya kita akan bisa lebih maju lagi. Betul. Itu harapan bersama. Betul. Jadi menarik sekali nih kalau untuk target tahun 2021 bisa dikatakan kita memenuhi syarat dalam artian target yang sudah ditentukan tercapai gitu Pak ya. Betul, tercapai sekali. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini
segala sesuatu yang sudah direncanakan, kita juga bisa mengatasi itu, melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Tentunya ya COVID bisa segera berakhir. Amin. Itu yang lebih utama kita inginkan. Betul sekali. Dengan langkah-langkah bukan berarti kita harus mundur, maju Siap, terus. maju terus. Ya, inilah kehadiran Pak Asmawi kami undang di sini. Tentunya semakin solid kita, maka masyarakat kita akan bertumbuh dalam keadaan yang sehat. Kita pun bisa melaksanakan aktivitas kita seperti pada umumnya yang dulu-dulu lagi. Amin. Ya. Semoga ini dikabulkan. Amin, amin, amin. Ya, betul sekali ini. Baik, selain prestasi ke depannya untuk pelayanan sendiri, ya, boleh kita kesampingkan dulu masalah COVID. Karena berbicara dengan puskesmas tentunya leading sektor untuk pelayanan kesehatan ya Pak ya. Betul. Nah, karena penyakit pun tidak hanya semata virus ini. Artinya banyak lagi. Banyak sekali. Nah, untuk pelayanan puskesmas sendiri, kesehariannya tentunya ya dari jam berapa sampai jam berapa atau terbuka secara 1 kali 24 jam atau bagaimana, ini perlu penjelasan dari Pak Asmawi. Baik. Kita untuk puskesmas pelayanan dimulai dari jam 7.30 untuk pendaftaran ya, pendaftaran jam 7.30 kepada pasien atau warga kita yang memerlukan pemeriksaan. Dan jangan perlu takut, ada 3 dokter ya Pak ya. Ada Tadi 3 sudah dokter ya, dijelaskan, selalu ada. ya. Kemudian kita juga diberi kesempatan untuk membina 3 orang dokter internship yang sudah berstatus dokter, tapi mereka pendalamannya di tempat kita sudah tahun kedua, Bapak. Jadi Ada 3 juga. 3 juga. Wow, ini luar biasa. Ya, jadi kita dipercayakan lah untuk memberikan pembinaan kepada mereka, untuk mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman baru Iya. di puskesmas. Nah, jadi kita puskesmas, karena puskesmas ini non perawatan, artinya hanya sekedar perawatan jalan, rawat jalan ya Pak, bukan rawat inap. Iya. Kita bukanya sampai jam 2 siang, jam 7.30 sampai jam 2 siang, di mana di dalam pelayanan tersebut kita ada beberapa pelayanan, ada poli umum, poli gigi, poli MTBS. MTBS ini manajemen balita sakit ya. Kemudian lagi ada pemeriksaan CRV analisis. Iya. Ini yang terbaru ya. Alat ini luar biasa, hanya satu-satunya puskesmas Karangpangi yang memiliki di Kabupaten Katingan. Sekatingan. Di samping itu pelayanan KIAKB, pelayanan persalinan, kemudian pelayanan kegawat daruratan dalam batas tertentu. Karena kita untuk kegawat daruratan ini tidak memiliki peralatan yang lengkap, di mana apabila ada insiden kita berikan pelayanan hingga stabil. Setelah stabil kita kirim ke rumah sakit. Seperti itu prosesnya untuk pelayanan di gawat daruratan. Ya, artinya menarik di sini ya Pak Asmawi. Selain memang dari tenaga medisnya boleh dikatakan dokter, ada 3. Kemudian secara peralatan untuk menunjang itu semua pun sudah memenuhi standar kalau boleh dikatakan demikian. Oh, iya betul sekali, karena untuk tingkat puskesmas sudah memenuhi standar. Hanya saja ya tadi informasinya belum ada untuk pelayanan rawat inap. Siap, betul sekali. Ini kedepannya bisa dipikirkan ini. Sudah kita sampaikan dan kita buat juga kajiannya. Betul. Pernah kita buat kajiannya. Sudah ada perencanaan ke sana. Sudah. Ya mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Kalau bisa digambarkan, dibayang-bayangi kira-kira tahun berapa itu Pak Asmawi? Oh, ini karena berkaitan dengan tenaga dan biaya ya, untuk selalu buka 24 jam. Sepertinya ini bergantung dengan keuangan dari Pemda kita sendiri, kemudian dengan dukungan dinasnya seperti apa. Saya belum bisa membayangkan. Tapi kalau setelah ada donatur melihat acara ini lalu tiba-tiba besok datang ke Pak Asmawi, udah laksanakan semua, saya yang bangun. Siap. Siap sekali. Ngobras luar biasa. Ya, mantap sekali. Ya mudah-mudahan kita berdoa karena semua untuk kepentingan masyarakat kita tentunya. Ya kan Pak ya? Betul. Nah, mudah-mudahan lah ada yang tergerak hatinya ini. Ini bagian dari curhatan kepala Puskesmas Karangpangi. Benar sekali. Keinginan ada tapi kita memang masalah biaya tentunya. Namun itu tidak mengendurkan segala perencanaan ya Pak ya. Siap. Tetap digenjot. Ya. Siap. Menarik sekali. Pelayanan lain Pak, selain memang nanti perencanaan untuk ini, ada penyediaan untuk rawat inap. Karena kita tahu keberadaan Puskesmas Karangpangi ini di Desa Hampalit tentunya.
betul. Nah, kalau boleh dikatakan berada di pusatnya ibu kota Katingan, ya juga sih sebenarnya. Hanya saja jarak kita ke rumah sakit, kalau ditempuh kurang lebih ya 20 menit Betul, ya. dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Nah, cukup jauh kalau saya katakan demikian kalau Oh, kita iya, gawat darurat kan. betul. Nah, sementara puskesmas yang ada di pusat ibu kota pun ada. Namun penempatan dari segala sesuatu penilaian puskesmas Karangpangi ya saya katakan tadi prestasinya luar biasa. Ya, Nah, ini yang membanggakan. Jadi untuk masyarakat kita memang kita jangan sampai sakit sebenarnya kalau bisa. iya. Kata pesan Pak Jokowi, puskesmas itu nanti tidak akan ada orang lagi datang karena Nah, sehat semua. iya. Jadi Iya, ini selain memang harus kita ini katakan mengobati ya kalau sudah iya, jatuh sakit. iya, Kalau untuk mencegah mungkin betul, ada tip-tipnya. Ya katakan dari segala macam penyakit lah dari yang betul, Pak Asmawi ketahui. betul. Jadi begini, kita namanya ada program esensial, di mana program esensial itu salah satunya Promkes dan kesehatan lingkungan. Mm-mm. Promkes inilah yang nanti memberikan preventif ilmu-ilmu terkait dengan pencegahan, Iya. pencegahan penyakit apapun, kemudian juga solusi-solusi diberikan untuk melakukan tindakan atau langkah-langkah sehingga kita tidak jatuh sakit. Mm-mm. Ini ada petugas kita yang khusus untuk memberikan promkes ini, yang duduk di program poskes promkes. Selanjutnya juga ada program kesehatan lingkungan, di mana penyakit-penyakit lingkungan juga merupakan penyakit yang sering timbul seperti DBD, malaria ya, dan penyakit-penyakit lain. Di situ juga kita punya petugas khusus untuk menangani lingkungan. Sehingga pencegahan memang diutamakan dibandingkan dengan pengobatan. Ya, Luar biasa. Tapi ini sudah dilaksanakan mungkin secara sosialisasi atau bagaimana? sudah kita laksanakan, Pak. Sudah. Baik secara sosialisasi maupun secara tindakan. Baik. Ya, kita turun ke lapangan. Mungkin adanya brosur-brosur gitu ya, Pak Iya, Asmawi ya. iya, brosur-brosur, habis itu juga leaflet ya Iya. kita kasihkan ke warga kita sampai ke pelosok-pelosok, Pak. Iya, Kalau boleh kepo ini sedikit nih, karena iya, tadi kita kesampingkan sedikit masalah COVID. iya. Yang sering datang berobat, kalau boleh dibuka datanya sedikit, rata-rata itu keluhan penyakit apa untuk tahun 2021, Pak Asmawi? Baik. Masyarakat kita Iya, Karangpangi khususnya, iya. Katingan Hilir. Di dalam laporan kami yang namanya LB1 itu mencakup semua jenis penyakit yang pernah datang ke puskesmas dalam 1 bulan. Yang dominannya Yang dominan ada 10, apa aja itu? terutama hipertensi, Mm-mm. gangguan pencernaan, ya. Gangguan pencernaan itu Ya, bisa mah ya dan lain-lain. Kemudian penyakit tulang belulang atau lebih dikenal dengan rematik kata orang kampung, artinya ini usia dewasa. usia dewasa. Itu yang paling sering Ya, ya, yang dominan ya, Pak. dominannya. 3 itu yang paling dominan menduduki peringkat. Kalau boleh berbicara lagi faktornya, penyebabnya untuk penyakit ini. Yang pertama gaya hidup Nah, atau pola hidup. iya. Oke, pola hidup. Berkaitan dengan makanan ini. Makanan, istirahat, Iya. ya, jenis makanan yang biasa dikonsumsi. Seperti itulah. Kemudian aktivitas. Aktivitas misalnya ya kenapa mesti banyak orang kena rematik. Iya. Mungkin dia kerjanya pada malam hari, mungkin dia berendam ataupun kena hujan dan sebagainya. Itu seperti itulah kira-kira. Karena ini tuntutan hidup kalau Iya, bekerja. iya, betul sekali. Tapi jangan sampai dibalik. Kita Ya. hidup untuk makan, makan untuk hidup. Nah, betul. Nanti akan jadi bumerang ya. Bumerang. Bumerang Ini ya. yang sulit nanti Pak Asmawi. Iya, Kenapa itu saya harus tanyakan Pak Asmawi? Karena gini, di tahun 2022 yang saya bilang lagi, kembali kita ke COVID. Kita ini masih disibukkan dengan COVID ini. betul. Sementara kita tidak bisa menyampingkan juga penyakit-penyakit yang dominan di masyarakat kita ini. Nah, artinya melalui himbauan atau sosialisasi tadi, setidaknya itu bagian dari untuk mengatasi dan mencegahnya. Jika Kan maksud saya ke sana Pak Asmawi. ya, Ya semoga aja di tahun 2022 ini segala harapan kita tentunya terlaksana dengan baik. Masyarakat Amin. kita pun bisa melaksanakannya. amin. Bukan untuk kita kalau masalah kesehatan. Betul sekali. Untuk masyarakat Iya, sendiri. karena kita sendiri pun bisa terserang.
benar, Tetapi kalau kita tidak melaksanakan pola yang seperti Pak Asmawi bilang, ya kapanpun bisa kita terserang. terserang ya. Amit-amit kata orang. Jadi pola hidup itu sangat-sangat menentukan. Betul. Itulah, jadi pencegahan penyakit lebih cenderung kepada pola hidup. Begitulah. Untuk daerah kita ini memang ya bisa dikatakan mayoritas pendatang ya Pak ya. Betul. Artinya berbeda. Ya kalau kita berbicara masalah suku dengan karakter kita yang di sini masyarakat pendatang, tentunya kalau kita hobinya manis di sini, mungkin di sana hobinya pedas. Ini Betul. berkaitan dengan pola makan. Kalau kita biasanya jam 9 di sini tidur, jam 21.00 malam kan, Iya, kita udah tidur, mungkin di sana belum. belum. Nah, Ya, tapi mereka begitu datang ke sini, kebiasaan-kebiasaan itu mungkin belum bisa segera ditinggalkan. benar sekali. Apalagi berkaitan dengan kebiasaan pola makan. Benar. Nah, ini yang sulit menurut saya. Secara pribadi, kita untuk membuang hal yang sudah terbiasa itu sangat susah. Betul. Hanya 3 kata untuk hal itu bisa kita atasi. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Tapi Iya, susah. susah. Ya. Susah banget ini. Iya, Seorang namanya terpaksa ya. Susah kepala banget. puskesmas pun bilang iya susah. Karena ya mohon maaf, bukan kita berbicara tentang suku A, suku B ya Pak Iya. ya. Kembali lagi yang saya bilang tadi, kalau orang Jawa biasanya suka yang pedas manis, Betul. tapi kita orang Dayak belum tentu suka. Nah begitu mereka datang ke sini, karena itu memang ya kebiasaan mereka, tentu pasti menikmati hal-hal yang demikian. Iya. Sementara standar kesehatan kita pun yang seperti Bapak bilang tadi ada polanya, Iya. ada jenis makanan juga yang harus kita prioritaskan. Iya. Ada yang harus dicegah, ada yang Iya. harus kita kurangi ya. Ya kalau selera sih gas terus, Gastro. obat liur kata orang sini. Jadi ya salah satu daripada untuk pencegahan itu kita berpegang kepada 3J. Apa Lebih itu, dikenal Pak? 3J. Apa itu? Jenis makanan, Hmm, jumlah makanannya seperti Iya. apa, jadwal kita makannya seperti apa. harus teratur. Harus teratur. Kalau kita jadwal makan biasa sering pada malam hari, ini sudah memicu, Iya. memicu dari beberapa penyakit yang bisa menjadi penyakit bawaan dalam diri kita. Seperti misalnya DM, seperti misalnya hipertensi, jantung juga kalau malam-malam makan yang gorengan, yang lemak-lemak ya. Nah, ini sudah bisa menjadikan kolesterol dalam darah. Tapi sulit ditolak. Iya, ini dia. Makanya tadi Kalau Haji Roma bilang kalau yang enak-enak itu kenapa selalu dilarang? Iya. Ini sulit ditolak. betul sekali ini. Roma Irama sendiri sudah dari tahun berapa ya? Udah tahu dia lah. Betul Pak Asmawi. Iya. Puasa Pak, ini hari Kamis. Mohon maaf. Tidak, Kalau tidak. tidak boleh kita nikmati Oh, kopinya. baik, terima kasih. Kita ngobras nih Pak, ngobrol santai kita. Ngobrol santai. Mungkin kalau kita bahas lagi nih ya Pak Asmawi, Ya, mempertahankan itu jauh lebih sulit dari merebut. Banyak orang bilang begitu berkaitan dengan prestasi ini. Kalau saya tidak salah informasi juga, Puskesmas Kerengpangi dalam beberapa waktu yang lalu menerima kunjungan dari DPR provinsi ya. betul. Nah, tentunya ada hal-hal yang mungkin untuk dibahas atau investigasi di sana. Boleh nggak ini diceritakan ini tentang apa ini? Oh, gitu ya. Baik. Ya, baik. Mungkin untuk kemajuan Puskesmas sendiri. Betul sekali. Nah, Jadi ini luar biasa. ada dari wakil DPRD ya, wakil DPRD Ibu Faridawati Iya. ya, datang ke tempat kita. Beliau menanyakan sarana dan prasarana tenaga ya, Iya. yang ada di sana ya. Akhirnya kita ceritakan apa yang memang terjadi di sana, apa yang tersedia di puskesmas, Dan beliau melihat sendiri. melihat sendiri, melihat langsung. Nah, sehingga setelah beliau berbincang-bincang dengan seluruh ASN yang ada, saya selalu mendampingi beliau. Beliau memberikan kesempatan apa kira-kira dari sekian ini yang kurang yang bisa kami bantu.
Sehingga saya buatlah bersama teman-teman semacam proposal Ya. kepada beliau, kita ajukan ke beliau, kemudian kita serahkan ke beliau di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah selang beberapa waktu kemudian. Nah, beliau merespon bahwa memang hal-hal yang kami ajukan itu adalah hal-hal yang memang prioritas untuk sebuah puskesmas yang lebih baik. Kami menunggu saja dari beliau, kemudian dari beliau sendiri mengharapkan kami supaya tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi saya masih belum jelas ini, saya kepoin ya. Ya. Apa ini isi proposal? Oh ya, pada prinsipnya sarana dan prasarana. Perbaikan gedung atau penambahan ambulan atau apa? Benar sekali. Hah? Perbaikan gedung juga kita minta, kemudian penambahan sarana, ambulan juga kita sampaikan ke beliau. Saya nebak aja loh ini. Tapi pas, karena memang itu yang prioritas. Betul. Karena gedung kita, Tadi kita bicara masalah jarak pun dengan rumah sakit Rumah kan. sakit juga, Artinya ya. kita memang perlu armada yang lebih ya Iya, fit lah, yang fit, katakan betul. demikian. Dan kita kalau cuma satu ambulan, kadang-kadang bisa terpakai Ya. pada waktu yang bersamaan. Sehingga kita memprioritaskan yang mana. Sementara yang satu juga prioritas, yang satu juga. Nah, disinilah kesulitan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat, apa yang dijanjikan, apa yang kita Amin. minta dengan DPR di Provinsi Kalimantan Tengah itu bisa terwujud gitu. Amin, Pak. Ya. Kita doakan. Kemudian untuk gedung sendiri, gedung puskesmas yang dibangun pada tahun 2002, ini informasi yang saya dapat, bukan merupakan gedung yang memang diperuntukkan untuk puskesmas pada saat itu. Tetapi dia merupakan kantor untuk sebuah desa. Namun dengan bagaimana di sana berproses, mungkin karena pingin cepat puskesmas ini bisa melayani masyarakat, sehingga gedung desa itulah langsung dijadikan sebagai kantor puskesmas sampai saat ini. Jadi untuk kriteria tentang ruangan, kemudian ukuran dan sebagainya masih tidak terstandar. Iya. Namun kita upayakan semuanya itu menjadikan tetap bisa dibuat pelayanan yang lebih baik dan nyaman gitu. Ya termasuk kalau ibarat kata, mohon maaf, orang sakit itu tidak bisa datang sendiri, harus diantar pihak keluarganya atau siapapun. Betul. Ini kalau tempat parkirnya kecil, mau parkir susah kan repot ini. Betul sekali ya. Iya. Kalau kita lihat yang ada kan masih kecil itu ya Pak. Masih Asmawi kecil, ya. betul, masih kecil. Masih belum memadai lah Nah, intinya. sementara kita tahu intensitas pelayanan sendiri di Puskesmas Karangpangi. Tapi itu bukan satu hambatan. Hanya saja ini sudah dipikirkan. Luar biasa Pak Asmawi. Berbicara tentang kepemimpinan. Pak Asmawi sendiri sudah sekian lama di sini. Putra daerah. Mungkin lebih ke historinya aja sih yang pengen saya tahu nih sebelum kita akhiri. Pengalaman. Pernah berdinas di negeri orang atau belum? Iya. Kemudian selama di sini suka duka pengalaman seorang kepala UPT di Puskesmas Karangpangi. Ceritakan Pak, biar masyarakat tahu. Baik. Saya mulai sebagai calon pegawai negeri ya, atau ASN itu tahun 1988. Tepatnya Desember 1988. Kebetulan saya selesai pendidikan pada saat itu sekolah perawat kesehatan di tahun yang sama pada bulan Juli. Nah, kemudian Desember kita diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. Kemudian ya? CPNS dan ditempatkan di kampung saya sendiri. Namanya Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai. Di mana Mendawai pada saat itu masih sebuah desa. Kita bergabung dengan Kecamatan Katingan Kuala atau Pegatan. Itu bangganya luar biasa itu. Wah, luar biasa. Kita di sana dianggap seorang dokter. Ya, karena satu-satunya ya pada saat itu yang namanya mantri atau perawat itu sudah dianggap mereka sudah bisa segala-galanya. Betul. Namun kita tidak berkecil hati. Harapan masyarakat itu kita untuk memicu kita untuk lebih banyak belajar dan belajar. Selama 24 tahun saya di sana, Pak. Luar biasa. Ya. Saya berupaya memberikan pelayanan di puskesmas, di Pustu ya, namanya Pustu ya.
Jadi, masyarakat dari beberapa desa di lingkungan kami, lingkungan desa itu sendiri, lebih banyak memilih ke tempat kita di Puskesmas Tewang Kampung itu untuk mendapatkan pelayanan. Sementara di tempat mereka ada juga. Ada juga. Nah, dari situ, pimpinan kita yang ada di Kabupaten Katingan, khususnya kepala dinas, Iya. melihat, barangkali melihat seperti apa sih, orang ini kok bisa lebih dikenal begitu Betul. dengan saya. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk ke kota lah intinya kan, Iya. ke kota untuk pindah. Saya diberikan kesempatan 2 kali. Pada saat itu, kepala dinas kami namanya Dr. Simon Beiring. Ya beliau dari, kalau tidak salah dari Gunung Mas ya, Mm-mm. Kabupaten Gunung Mas. Beliau memberikan kesempatan saya ke kota saja. Nah, saya dengan keluarga diskusi. Nah, akhirnya anak-anak setuju asalkan jangan di sungai lagi gitu. Sudah jenuh ya 24 tahun di sungai terus kan mainnya kloto atau jukung ya. Akhirnya kita berupaya untuk setuju gitu. Iya. Untuk menyetujui beliau, menerima usulan beliau. Akhirnya kita ditempatkan di Puskesmas Karangpangi. Nah, kurang lebih 6 bulan sebagai petugas pelayan kesehatan atau pelaksana. Iya. Rupa-rupanya entah penilaian seperti apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, kita diminta untuk dituakan lah di sana untuk memimpin puskesmas. Meskipun pada saat itu yang definitif juga ada, Mm-mm. tapi namanya memang ini atas keputusan kami di puskesmas semuanya legowo saja. Beliau yang kemarin sebagai kepala puskesmas, kemudian sekarang menjadi teman di puskesmas, hubungan kami sangat baik, sangat harmonis sampai hari ini. Begitu. Jadi pada saat itu tanggal 19 Juni saya mendapatkan SK tahun 2013 untuk pindah ke Puskesmas Carengpangi. Kemudian kurang lebih 6 bulan tadi saya diangkat jadi kepala puskesmas. Nah, sampai sekarang mungkin begitulah. Kemudian suka duka saya di sini sangat banyak sekali. Intinya saya sangat menikmati lah apapun yang terjadi. Kemudian banyak teman-teman yang profesional yang memberikan masukan, arahan, kemudian juga mendorong supaya puskesmas itu lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya seperti hingga sampai saat ini. Amin, amin. Baik, luar biasa. Ini ya setidaknya mendengar cerita dari Pak Asmawi ini supaya generasi-generasi kita ini termotivasi. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu kalau kita memang benar-benar bertanggung jawab melaksanakan dan baik, pasti usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Betul sekali. Kata orang Iya. sih itu. Dan saya membuktikan, meskipun saya di kampung sendiri, yang namanya saya meninggalkan tugas itu pasti ada informasi yang saya sampaikan atau saya tinggal kepada kepala desa saya. Saya akan pergi keperluan saya ini, waktu saya sekian. Jadi hubungan tata cara kerja itu tidak dalam artian semau gue aja. Iya, betul. Selalu ada komunikasi gitu, Pak. Selalu ada komunikasi. Meskipun saya tinggal sendiri, tidak ada teman sejawat saya di Pustu itu. Nah, setelah beberapa tahun, baru di tahun 2004 kalau saya sekitar 2007 baru saya dapat teman bidan 1 orang. Dari tahun 88, Desember 88 sampai 2007 baru ada teman. Sebelumnya saya sendiri. Solo. Iya, Sekarang dikasih baru duet. baru deh. Melayani kebidanan saya juga, orang melahirkan juga. Ya itu tadi dianggap dokter. 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 Ya mohon maaf sementara Pak Asmawi dikata belum dokter kan, bukan dokter kan? Belum. Iya. Bahkan saya pada saat Tapi itu ya itulah namanya antusias masyarakat itu. iya, betul. Kemudian apa yang sampean bilang hasil usaha tidak mengecewakan hasilnya kan? Seperti itu. Ya benar. Baik Pak Asmawi, sebelum kita akhiri, harapan saya di tahun 2022 ini, Ya. kita selaku abdi negara tentunya secara totalitas harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Iya. Nah, di sini kaitannya kita dalam masa pandemi ini, ya meskipun saya tidak langsung, artinya
instansi inilah. Iya, Mungkin Pak Kabakop yang sering komunikasi kan. siap. Betul sekali. Nah, supaya di tahun ini kita lebih semangat lagi untuk mengatasi COVID-19 ini, kita harus maksimal memberikan pelayanan untuk masyarakat. Target yang sudah ditentukan harus tercapai. Berapa tadi Pak? 10.000. 10.000. Nah, itu kalau secara angka luar biasa Betul. banyaknya itu ya. Iya. Bahkan sudah Pak Asmawi sedikit mengkhawatirkan. Jangan-jangan untuk vaksinnya nanti yang kurang. Iya, Tenang betul. Pak Polres Katingan selalu siap ini. Terima kasih. Nah inilah hubungan Eh, tata cara kerja eh, kita di tahun ini. Kemudian perlu informasi penting ini. Ya. Karena launchingnya tanggal 12 nanti ya. Iya. Yang vaksin 12 Januari. 12 Januari. Iya, untuk yang usia 6 sampai 11 tahun. tahun. Untuk anak-anak, kategori Iya. anak-anak. Nah, untuk kita sendiri Untuk- penjadwalannya Oke. apakah sejak launching itu atau tanggal berapa? Oke, jadi untuk Kabupaten Katingan sendiri sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan ya, untuk bisa melakukan vaksinasi yang 6 sampai 11 tahun itu pertama kabupaten itu sendiri harus melewati 70% dari jumlah jumlah masyarakat yang sudah divaksin. Iya. Yang kedua, untuk lansia melewati 48%. Nah, sementara kita lansia masih belum. Kemudian juga booster kita juga belum. Di beberapa tempat sudah ada yang menggunakan booster atau vaksin ketiga Sudah ya, dilaksanakan. Nah, ketentuan-ketentuan ini nanti apakah bisa cair atau harus saklek dengan ketentuan. Dan itulah yang nanti menentukan kapan kita ini boleh untuk melakukan vaksin kepada anak usia 6 sampai 11 tersebut. Itu Pak mungkin. Baik, terima kasih informasinya. Ya. Terakhir nih Pak Asmawi, mohon berikan pesan atau himbauan tentunya untuk masyarakat kita supaya kita senantiasa memiliki keluarga yang sehat, hidup dengan pola yang benar. Ini ranahnya Pak Asmawi ini. Monggo. Baik. Untuk warga masyarakat wilayah kerja Puskesmas Karangpangi khususnya Desa Banu, Desa Telangkah, dan Desa Hampalit, mari manfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan Bapak Ibu semua, khususnya Puskesmas dan Puskesmas pembantu jika Bapak Ibu memerlukan pelayanan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan. Yang kedua, kita masih dalam pandemi. Dalam hal ini kami harapkan dan kami himbau kepada seluruh warga masyarakat agar tetap menggunakan social distancing, di mana selalu menggunakan masker apabila kemana-mana, selalu menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menghindari kerumunan dan mencegah daripada mobilitas yang tidak diperlukan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang masih belum divaksin, segeralah mendapatkan vaksin karena vaksin selalu tersedia dan jadwal juga sudah kita tetapkan dari Senin sampai Kamis ya, setiap hari di gerai pos Babinsa Desa Hampalit begitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan pola hidup dengan istilah PHBS, pola hidup bersih dan sehat, selalu kita utamakan karena penyakit itu datangnya dari pola hidup. Jika Bapak Ibu semua warga masyarakat bisa dengan pola hidup yang sehat dan bersih, insya Allah sakit atau kita dapat mencegah dari segala macam penyakit yang bisa mengenai kita. Seperti itu. Cukup itu Pak ya? Cukup. Luar biasa. Ini supaya bukan untuk masyarakat aja ini, tentunya untuk kita semua. Baik. Kalau kita sayang diri kita, sayang keluarga, tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asmawi itu yang kita laksanakan. Terima kasih Pak Asmawi atas waktu, atas informasinya, Sama-sama ya. dan sama-sama kita berdoa di tahun 2022 ini segala perencanaan harapan kita terlaksana dengan baik. Katingan selalu sehat, itu harapan kita bersama. Amin. Akhir kata pun, jika saya selama kita berbicara, kita ngobrol asik di sini ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak pas, baik untuk pribadi atau instansi puskesmas sendiri, saya mohon maaf. Dan ini
adalah wujud kerjasama kita. Baik, Terima kasih Pak sekali lagi. sama-sama. Ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ngobras Jaya. Waalaikumsalam. Ngobras Jaya.